kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Fungsi dan tujuan BMT. Fungsinya ada dua. Yang pertama sosial, yaitu di mana BMT sebagai intermediasi antar masyarakat yang memiliki dana dan para pengusaha mikro yang membutuhkan dengan cara menghimpun harta dari sedekah, wakaf, infak, dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, fungsi komersial, di mana BMT berfungsi sebagai selayaknya lembaga ekonomi yang berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang dan lainnya. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan BMT ialah mengembangkan perekonomian tanpa adanya riba dan membantu sesama manusia dengan cara menyalurkan dana dan membuka lowongan pekerjaan. Saya Uki Zaza Agustiana. Saya di sini akan menjelaskan sedikit beberapa materi tentang BMT, yaitu tentang dasar hukum BMT, khusus hukum BMT, dan produk BMT. Yang pertama itu dasar hukum BMT. Karena BMT ini memiliki badan hukum operasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Status BMT itu ada 4. Yang pertama itu berstatus hukum biasa, berstatus hukum koperasi, ada yang belum memiliki status hukum, dan yang terakhir ada yang badan hukumnya belum diketahui. Selanjutnya yaitu ada produk-produk BMT. Produk-produk BMT yaitu produk-produk yang ditawarkan oleh BMT adalah Baitumal, pengelolaan dana sosial, dan Baitatan, pengelolaan bisnis dan keuangan syariah. Yang pertama itu ada produk Baitumal, itu ada 4. Yang pertama itu ada zakat, yang kedua ada infak dan sedekah, yang ketiga ada wakaf, yang keempat ada produk zakat. Produk pamil itu ada 2. Yang pertama itu ada simpanan syariah atau tabungan, yang kedua ada pembiayaan syariah. Simpanan syariah atau tabungan yaitu produk simpanan dan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang kedua itu ada pembiayaan syariah, yaitu sistem keuangan berdasarkan pada prinsip etika Islam. Simpanan syariah itu terbagi menjadi 2, yaitu ada simpanan wadiah dan simpanan mudharabah. Simpanan wadiah yaitu tabungan yang disimpan dengan mengikuti aturan fatwa DSN MUI, yaitu 02/DSN MUI /4/2000 tentang tabungan. Yang kedua itu ada simpanan mudharabah, tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah yang bersifat investasi. Pembiayaan syariah itu ada 5. Yang pertama itu pembiayaan murabahah, salah satu bentuk pembiayaan syariah yang berbasis akadnya jual beli. Yang kedua itu ada pembiayaan murabahah, salah satu bentuk pembiayaan syariah yang menggunakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola pengusaha. Yang ketiga itu ada pembiayaan masyarakat, salah satu bentuk pembiayaan syariah yang menggunakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal usaha guna menjalankan usaha bersama. Yang keempat ada pembiayaan ijazah, salah satu bentuk pembiayaan syariah yang menggunakan akad sewa menyewa antara pemilik aset dan penjual. Yang kelima ada akad atau bank syariah, salah satu bentuk pembiayaan syariah yang menggunakan akad syariah. Di sini saya menjelaskan tentang produk-produk syariah. Produk-produk syariah ini mempunyai berbagai jenis. Salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, dapat menghasilkan hubungan dengan cara meminjam modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lain. Jenis-jenis perbankan syariah yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah adalah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang sangat penting. Produk tabungan ini membantu masyarakat pengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangan dengan menggunakan akad seperti mudharabah dan wadiah. Selanjutnya, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk investasi yang berlandaskan prinsip keuangan Islam. Dan deposito ini sistem
alias riba mengalihkan konsep bunga yang tidak diperkenankan dalam Islam. Selanjutnya ada giro syariah dan pembiayaan syariah. Selain perbankan syariah, ada juga investasi syariah. Investasi syariah ini adalah bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari riba atau bunga, praktek spekulasi berlebihan, serta bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis-jenis investasi syariah adalah yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang kegiatannya bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan ini tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang seperti riba, perjudian, atau produksi barang-barang haram. Selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana adalah produk investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain reksadana syariah, ada juga sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah instrumen investasi syariah yang mirip dengan obligasi tetapi dengan struktur yang mematuhi hukum Islam. Sukuk tidak memberikan bunga melainkan memberikan imbal hasil yang didanai oleh sukuk tersebut. Selain sukuk, ada juga emas syariah. Investasi emas dilakukan melalui pembelian emas fisik atau produk investasi emas yang mengikuti prinsip syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah menawarkan produk tabungan emas syariah yang memungkinkan pembelian emas dalam jumlah kecil dan bertahap. Selain perbankan syariah, investasi syariah, ada juga asuransi syariah. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong melindungi dengan cara memberikan pembayaran yang didasarkan pada pembayaran yang didasarkan pada hidupnya serta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selain asuransi syariah, ada juga lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank adalah institut alternatif bagi para pelaku usaha yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank yang dimana memiliki kriteria khusus di mana produk dan layanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Baitul Mal wa Tanwil atau BMT terdiri dari dua frase, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersial. BMT sangat berperan penting dalam pengembangan dana otonomi daerah, sebab bagaimanapun juga untuk memfasilitasi pengembangan keuangan mikro syariah tersebut diperlukan suasana yang kondusif. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BMT atau Baitul Mal wa Tamwil: defisiasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah atas praktik pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah adalah permasalahan yang paling penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk segera dicarikan solusinya. Dalam pengelolaannya, BMT mengadopsi sistem perbankan syariah di Indonesia yang kegiatan operasionalnya adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan bersama teman-teman kelompok. Terima kasih.